Saya memahami adanya kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Kapolri sudah menindaklanjuti perintah yang saya instruksikan untuk mengedepankan edukasi dan langkah-langkah persuasif dalam penanganan perkara ITE. Jangan ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Atas dukungan DPR, saya telah memberikan amnesti terhadap Ibu Baik Nuril dan juga Bapak Saiful Mahdi yang divonis melanggar Undang-Undang ITE. Namun saya juga ingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang mendasar dan penting dalam suatu demokrasi di Indonesia. Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, namun masih terdapat tantangan dan pembatasan yang menghalangi warga negara untuk sepenuhnya mengekspresikan pendapat mereka. Selanjutnya, pentingnya kebebasan berekspresi dalam masyarakat itu sendiri. Kebebasan berekspresi adalah salah satu pilar utama dalam masyarakat demokratis. Hak untuk menyampaikan pendapat, berbagi ide, dan melibatkan diri dalam diskusi publik adalah inti dari kebebasan berpendapat. Tanpa kebebasan ini, masyarakat tidak dapat berkembang secara seimbang dan kebenaran tidak dapat terungkap. Kebebasan berekspresi adalah alat yang kuat untuk memperjuangkan perubahan positif dan membangun pemahaman yang lebih baik di antara warga negara. Dampak positif kebebasan berekspresi dalam masyarakat. Mendukung kebebasan berekspresi memiliki dampak positif yang sangat signifikan. Pertama, kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat untuk mengungkapkan kekhawatiran, kritik kepada konstitusi yang ada di Indonesia. Betul. Solusi terhadap isu-isu yang penting bagi mereka ini dapat memperkuat partisipasi publik dan mempromosikan akuntabilitas pemerintah. Kebebasan berekspresi memfasilitasi pertukaran ide dan pemikiran yang beragam, yang dapat memperkaya diskusi dan memajukan inovasi dalam berbagai bidang. Yang terakhir adalah kebebasan berekspresi memperkuat hak asasi manusia secara keseluruhan, termasuk hak-hak perempuan, minoritas, dan kelompok rentan lainnya. Mendorong perubahan positif dalam mendukung kebebasan berekspresi untuk mempertahankan dan memperkuatkan bangsa, langkah-langkah berikut dapat diambil. Pertama, pemerintah perlu memastikan kebebasan berekspresi dijamin dan dilindungi secara efektif oleh hukum. Kedua, masyarakat perlu didorong untuk menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, serta mempromosikan dialog terbuka dan inklusif. Ketiga, media dan organisasi masyarakat sipil harus diberdayakan untuk melaporkan dan mengawasi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Keempat, pendidikan yang mempromosikan pemahaman tentang pentingnya kebebasan berekspresi harus ditingkatkan di semua tingkatan pendidikan. Mengapa kita semua perlu berperan dalam mempertahankan kebebasan berekspresi? Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang mendasar dan penting bagi perkembangan masyarakat yang demokratis. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan dan mendukung kebebasan berekspresi di Indonesia. Sebagai warga negara dan berpartisipasi aktif dalam diskusi publik. Sebagai pemimpin dan pembuat kebijakan, kita harus memastikan dan adanya lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi. Sebagai anggota masyarakat, kita harus melindungi dan memperjuangkan hak-hak kebebasan berekspresi bagi semua individu. Kesimpulan, kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang penting dalam masyarakat demokratis. Mendukung kebebasan berpendapat di Indonesia, memiliki dampak positif yang signifikan dalam membangun masyarakat yang inklusif, beragam, dan keadilan. Dengan memahami pentingnya kebebasan berekspresi dan mengambil langkah-langkah yang tepat, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara Indonesia. Itu aja.